Waktunya tersisa 10 menit lagi ya. Jadi ini satu teks. Ada 4 pertanyaan berdasarkan teks ini. 2 soalnya itu pilihan ganda jawabannya. Dan yang ketiga dan keempat ini, saya kepengen kalian tuh jawabnya secara esai gitu. Uh, Sejauh mana sih pemahaman kalian tentang soal yang udah dibikin ini. Jadi nanti jawabannya itu akan kita bikin di Padlet. Sebentar ya, mau dikirim dulu. Itu di grup sudah saya kirim link Padletnya. Silakan kalian klik di situ, cantumkan jawabannya di situ. Nah, contohnya kalau seandainya kalian pilih nomor 1, jawabannya apa? Udah pilih A gitu kan. Atau jawaban nomor 2, pilih B gitu. Nah, yang nomor 3 ini kan kalian perlu menulis gitu. Jadi tulisnya itu sambil typing saja gitu. Mungkin kalian ketik di situ, kemudian nomor 4-nya jadi ketik gitu. Kemudian nanti dikirim. Kalau bingung nanti ditanya bagaimana cara pakai Padlet-nya ya teman-teman yang dari rumah. Atau mungkin sudah pakai, alhamdulillah gitu. 5 menit lagi ya, kita mulai bahas soalnya. Oke, kita mulai ya. Baik, Em, silakan fokus ke ini, screen share-nya. Bisa lihat semua share screen-nya di sini, tampilan layarnya. Bisa, Sir. Oke, good. Nah, jadi di sini ada teks. Nah, ini kalau bahasa bahasa strukturnya passage. Passage itu bahasa lainnya adalah teks. Nah, ini teks ini membantu kalian untuk bisa memahami secara detail, understanding lah gitu, comprehensionnya. Ini bang benar-benar diuji di sini. Jadi butuh kesabaran. Jangan hanya melihat, oh teksnya panjang sekali, jadi rasanya nggak bisa. Jangan seperti itu. Jadi ada bagian-bagian dari teks ini yang harus kita perjelas. Oke, bagi teman-teman yang sudah pernah belajar juga, jadi di dalam teks itu istilahnya, kalau kita mau makan kita butuh nasi, kita butuh lauknya, kita butuh air minumnya. Nah, jadi ada supporting itu maksudnya adalah apa-apa saja hal yang membantu agar kita itu biar bisa kenyang, kemudian biar nggak haus lagi, ya seperti itu. Begitu juga dengan teks ini. Jadi, saya mencoba menganalogikan kalau teks itu ada tahapan-tahapannya. Jadi ada main idenya, ada topiknya, nah kemudian ada supporting idenya, ada informasi-informasi yang penting di sini, di mananya gitu. Nah, jadi itu harus kita cari tahu gitu. Nah, di teks ini kita butuh 1 orang untuk membaca teks ini gitu. Kan ada 3 paragraf nih. Nah, paragraf pertama, Miftahul Rizka. Coba baca. Apa, Sir? Baca. Yes, you. Oke. In 2010, researchers estimated 8 billion kilograms of plastic entered the ocean in a single year, and the number would supply increase by 2025 when it enters the ocean. Plastic waste disrupts marine ecosystem, travels to central locations, and forms a trash island which can cover up. Finish. Bentar, Sir. Hilang dari layar. Wait, tunggu. Nggak nengok HP Mita, Sir.
Tengok apa yang semua. Oke, lanjut. which can cover an area of more than 1.6 million square kilometer. These plastics never degrade, but rather break up into smaller sizes. They eventually become microplastic that stay in the environment for hundreds of years. Lanjut, Sir. Boleh. Scientists at the University of California, San Diego, have invented a new biodegradable material that is designed to replace the commonly used plastic. The material started to biodegrade in seawater within 4 weeks. The team found the various marine organisms colonize the material and break it into nutrients for their consumption. The research of this new plastic is joined by experts in biology, chemistry, and marine science. They have shown that it is possible to make durable plastics that also can degrade in the ocean. Plastics should not be going into the ocean in the first place, but now, if they do, this new plastic can become food for microorganisms and not harmful trash. Oke, thank you Miftah. Ini You're pakai welcome. pensil lagi nih. Oke, baik. Ini. Jadi Ananda, pertama sekali yang harus kita ketahui apa arti dari pertanyaannya. Soal nomor 1 itu, siapa yang mau baca soal nomor 1? Elsa, coba baca soal nomor 1 ini. Elsa, mana nih orang ini? Ika Rihatul Jannah. Ika, Ya, Sir. oke. Ika, coba please baca soal nomor 1 ini ya. Coba baca. Oh, oke. Thank you Ika. Nah, jadi artinya which of the following statement is an opinion. Jadi opinion itu artinya pendapat. Nah, kalau pendapat itu pertanyaan atau pernyataan Anda? Pernyataan. Nah, jadi pernyataan itu adalah statement. Nih, kata kuncinya adalah statement. Oke. Nah, jadi di sini semua kalimat yang ada di dalam teks ini itu adalah informasi. Ada informasinya itu benar-benar ditulis di sini dan ada informasinya benar-benar tidak ditulis. Nah, jadi kalau seandainya kita sering-sering membaca punya literasinya yang tinggi gitu. Jadi kita tahu nih maksudnya apa gitu dari soal ini. Jadi yang mana pernyataan ini yang merupakan satu opini. Kalau opini itu berkaitan dengan fakta ya. Nah, kalau seandainya bulan Desember itu musim hujan, itu boleh dikatakan opini atau tidak? Gimana? Desember itu musimnya musim hujan gitu. Ada yang tahu? Oke. Nah, jadi seolah-olah umpamanya seperti itu. Kalau di Dumai, Ika, itu sekarang lagi musim hujan atau musim-musim panas di sana? Gimana? Hujan. Oh, sama ya di sini ya. Oke. Sudah pernah ke Kuansing belum? Belum, Sir. Oke, mau ke Kuansing nanti? Boleh. Oke, sip. Oke, jadi eh,
Itu statement. Statement itu kan opini. Jadi opini itu penggiring supporting idea begitu. Itu biasanya terdapat di akhir-akhir dari paragraf tersebut. Nah, yang pertama kita harus tahu terlebih dahulu ini eh, kalimat-kalimat ini nih mana yang harus kita eliminasi, yang harus tidak kita pakai gitu ya. Nah, jadi di sini namanya support apa namanya scientific information, informasi yang spesifik begitu. Jadi kalau seandainya benar-benar tidak benar jawabannya, tinggalkan saja, jangan dipakai. Oke, kita pindah ke sini. Yang nomor 1, which of the following statement is an opinion? This plastic never degrade, but rather break up into small size. Ada yang tahu artinya apa ini? Plastik, plastik ini tidak pernah dikumpulkan. Oke. Kemudian, tapi lebih baik dibuang atau dipisah menjadi bagian-bagian yang kecil-kecil saja. Oke. Nah, kemudian kita cari tahu nih mana bagian yang ada di dalam teks ini gitu. Nah, kemudian yang B, recycling plastik, mendaur ulang plastik itu tidak hanya membantu environment, lingkungan, tapi juga menghilangkan sampah. Tapi ini juga membuat banyak pekerjaan. Oke. Yang C, plastik seharusnya tidak dibuang ke ocean. Ocean apa artinya? Laut, Sir. Laut. Sudah pernah naik kapal ke laut? Sudah, mungkin ya, sudah pernah ya. Oke, oke. Nah, boleh nggak kita buang plastik ke laut gitu? Kita buat minuman gitu, mineral water, kemudian dibuang ke laut. Boleh nggak sampahnya itu? Enggak, Sir. Nggak boleh, nggak boleh ya. Oke. Nah, kemudian they eventually become microplastic. Uh, they ini artinya plastik itu. They eventually akhirnya menjadi plastik. Mikroplastik itu yang paling bagian terkecil. Jadi kalau udah dibuang hancur. Tapi hancurnya itu nggak hilang itu. Hanya terpisah-pisah menjadi bagian terkecil saja. Dan itulah yang nanti dikonsumsi oleh uh, biota-biota laut itu. Jadi itu bahaya sekali. Nah, kemudian the stay in environment for 100 years. Itu bahkan bisa ratusan tahun baru bisa terurai plastik itu di ocean tersebut. Makanya bahaya kalau kita buang plastik. Kemudian customer are happy to sleep well and well use product benefit the environment. Jadi ini pengalihan isu saja. Customers are happy to sleep well. Nah, kemudian senang dengan menggunakan produk ini. Yang E sudah jelas nggak jawabannya? Bukan ini. Kita close, oke. Nah, kita lihat jawaban yang paling mendekati. Oke. Di teks ini berbicara tentang saintis. Saintis itu artinya orang yang meneliti. Oke. Ya, dia ini berasal dari San Diego University, California. Nah, di sini membahas tentang apa yang terjadi ketika kita berada di ocean, kemudian kita membuang sesuatu ke dalam ocean. Nah, ini ruang lingkupnya adalah uh, trash. Trash itu seharusnya jangan ada di ocean ya. Jadi karena tadi bicara tentang ocean dari paragraf pertama nih. Ocean. Oke. Nah, plastik itu lebih kurang 8 juta kilogram sudah dimasukin ke dalam ocean. Nah, kebayang nggak berapa banyak sekali plastik? Nah, kini apa opini dari orang-orang yang telah menyaksikan itu?
Nah, itu berada di paragraf ketiga. Itu tepatnya di baris ketiga. Oke. Plastic should not be going into the ocean in the first place. Oke. Jadi ini adalah salah satu bentuk opini should not be. Jadi should not be itu kan istilah satu kalimat penekanan emphasizing-nya itu kalimat perintah seharusnya jangan gitu, should not be going to school because of flood gitu karena banjir gitu, should not be going into the ocean, jadi nggak boleh, should not be going into itu maksudnya jangan sampai di throw itu artinya kan membuang sembarangan gitu. Nah, jadi itu maksudnya dari pertanyaan ini. Oke, jadi soal nomor satu jawabannya adalah apa jawabannya? C ya. Si, sir. Oke. Does anyone answer C? Ada yang jawab C? Semuanya jawab C? Atau hanya 3 orang saja yang jawab C? Atau hanya 4 orang dan beberapa orang saja? Oke. Oke, ini siapa nih? Putri C share. Oke. Nah, right, good. Lanjut nomor 2. Nomor 2. Oke. Ika nih harus banyak membaca ya, karena biar terbiasa nanti ya. Baca soal nomor 2 Ika. Based on information from the teacher, which of the following will most likely happen in the future? Oke, artinya apa? Berdasarkan informasi dari dua tes, Hmm. yang mana yang membantu untuk masa depan? Yang mana pernyataannya lebih ke yang terjadi di masa depan itu. Di masa depan. Oke.